Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Miko Aureldo, Saya Juanda. Saya David Wijaya. Dan saya Aryo Prastia. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni pembuatan sistem aplikasi berdasarkan proposal yang telah diajukan pada minggu sebelumnya. Adapun pada kesempatan kali ini kelompok kami melakukan perubahan, yang dimana pada tema sebelumnya kami mengusung tema data bus Transjakarta. Namun kami sekarang merubah tema kami, yakni kepada sistem aplikasi untuk melakukan pengecekan ongkir. Alasan kami melakukan perubahan sebenarnya berdasarkan juga metode yang kami pilih, yakni metode Agile, yang dimana dalam metode ini kita bisa melakukan resprint. Jadi ketika ada mekanisme ataupun tahap yang tidak sesuai ataupun ingin terjadi perubahan, kita bisa menggunakan metode Agile untuk melakukan perubahan. Nah, dalam konteks ini ketika kelompok kami melakukan perubahan, kami menggunakan metode Agile karena di dalamnya terdapat mekanisme resprint yang dimana sangat direkomendasikan apabila kita bekerja sebagai sebuah tim dan juga ingin terjadi perubahan di dalamnya. Baiklah, langsung saja kami mempresentasikan sistem aplikasi kami yang telah kami buat terlebih dahulu. Ini adalah tampilan awal daripada sistem aplikasi yang kami buat, yang dimana jika teman-teman ataupun penonton ingin mengakses website ini bisa dicek dengan menggunakan alamat cekongkirku.my.id atau bisa klik di sini. Nah, ini adalah tampilan awalnya dari aplikasi yang kami buat, yang dimana sebagaimana namanya, cek ongkirku ini berguna untuk menjelajahi pengecekan ongkir yang ada pada jasa ekspedisi JNE, Pos Indonesia hingga Tiki yang lebih efektif dan efisien. Adapun di dalam pembuatan aplikasi ini kami memanfaatkan API dari Raja Ongkir yang versi gratisnya. Nah, di sini adalah tampilannya, yang dimana tampilan besarnya itu terdiri dari dua, yang dimana kita bisa melakukan pengecekan terhadap ongkirnya, kemudian memastikan estimasi harga dan waktu berdasarkan barang yang ingin kita kirim nantinya. Nah, penggunaan aplikasi ini sendiri tujuannya adalah untuk mengedukasi dan membantu masyarakat dalam melakukan pengecekan pengiriman paket mereka dari kota asal mereka ke provinsi tujuan mereka yang ingin mereka tuju, serta bisa memilih ekspedisi apa yang mereka pilih. Nantinya pada halaman ini juga akan terdapat jumlah berat kilogram, yang dimana jumlah berat kilogram ini nanti akan menyesuaikan harganya, yang dimana nanti akan ditampilkan dalam estimasi harga dan waktu. Nah, sehingga ini dapat membantu masyarakat di luar sana bagi mereka yang ingin melakukan pengiriman, namun mereka ingin mengetahui harga terlebih dahulu. Mereka bisa menggunakan aplikasi yang kami buat melalui cekongkirku.my.id ini. Baiklah, di sini terdapat menu yang pertama bisa kita katakan, yakni cek ongkirku, yang dimana di sini terdapat beberapa inputan mulai dari kota asal, provinsi tujuan, kabupaten tujuan hingga jasa pengiriman, dan juga jumlah berat dalam satuan kilogram. Nah, yang dimana dalam kasus ini terdapat beberapa inputan yang dimana kita harus menggunakan logika terlebih dahulu. Logika dalam hal ini adalah untuk memastikan agar setiap inputan yang ada di sini bisa digunakan dan diakses oleh user nantinya. Oleh karenanya dalam proses ini perlu dilakukan adanya mekanisme pengecekan terlebih dahulu. Nah, sebagai contoh kami akan mendemokan aplikasi yang kami buat ini. Yang pertama itu adalah pilih kota asal. Misalkan kami ingin mengirim paket dari Badung. Kemudian kita ingin memilih provinsi tujuan yang ingin kita kirim, yakni misalkan kita akan memilih Bangka Belitung. Nah, selanjutnya kabupatennya bisa kita pilih di sini, kabupaten tujuan kita. Misalkan saya ingin mengirimkan ke Bangka. Nah, dengan jasa pengiriman saya ingin memilih JNE di sini. Kemudian paket yang saya kirimkan dengan berat sebesar 1 kg. Nah, di sini terdapat button cek ongkirku, langsung saja kita klik. Nah, ketika sudah berhasil, maka akan muncul switch alert seperti tadi yang menunjukkan bahwa kita berhasil melakukan pengecekan. Nah, dapat dilihat di sebelah kanan nih pada menu estimasi harga dan waktu, terdapat beberapa keterangan, yakni mulai dari keterangan paket, layanan yang digunakan, estimasi hingga ongkir. Nah, seperti yang kami demokan di awal, bahwa kita memilih dari kota asal Badung ke provinsi tujuannya Bangka Belitung. Kemudian kabupatennya tujuan dengan jasa pengiriman JNE dan jumlah berat sebanyak 1 kg. Maka estimasi yang muncul di sini terdapat dua kategori. Yang pertama kategori paket oke
dengan jenis layanan ongkos kirim ekonomis dengan perakiraan waktu sebesar 4-5 hari dengan ongkos kirim mencapai 53.000. Kemudian ada kategori reguler, yakni layanan reguler dengan estimasi 3-4 hari dengan ongkos kirim sebesar 61.000. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika jasa pengirimannya diganti? Kita misalkan di sini memilih Tiki, lakukan cek ongkirku, maka akan muncul switch alert kembali yang dimana menunjukkan data tersedia. Nah, ternyata pada jasa pengiriman Tiki hanya tersedia satu layanan, yakni paket reguler dengan layanan regular service. Kemudian estimasi ketibaan paket sampai yakni maksud saya 3 hari dengan ongkos kirim 48.000. Itu jika kita memilih Tiki. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana menggunakan Pos Indonesia? Kita cek kembali. Ya, selamat. Nah, ini adalah switch alertnya. Nah, sama halnya dengan Tiki, ketika kita memilih Pos Indonesia, maka akan muncul juga kategori paketnya yakni pos reguler, kemudian layanannya pos reguler dengan estimasi 8 hari dan ongkos kirim sebesar 40.000. Nah, di sini sebenarnya seperti yang kami sampaikan di awal, kelompok kami ingin memberikan edukasi dan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan pengecekan terhadap paket mereka jika mereka ingin mengirimkan paket. Nah, dengan adanya mekanisme aplikasi seperti ini, kami harap masyarakat dapat terbantu, yang dimana masyarakat biasanya datang ke tempat pengiriman terlebih dahulu, dan kadang masyarakat juga tidak tahu berapa jumlah kilo yang ingin mereka kirimkan dan berapa besaran biayanya. Oleh karena itu, dengan adanya pembuatan aplikasi yang dibuat oleh kelompok kami ini diharapkan dapat membantu masyarakat dengan tersedianya banyak kota di sini. Misalkan masyarakat ingin memilih kota Tangerang, Wakatobi dan lain sebagainya, kemudian provinsi tujuan, kabupaten tujuan mereka, hingga jasa pengiriman yang terdapat ada 3 ini serta jumlah berat kilogramnya, diharapkan masyarakat dapat terbantu dengan keberadaan aplikasi ini. Nah, kurang lebih seperti itu demo dari aplikasi yang kami buat. Nah, untuk teman-teman yang ingin melihat langsung bagaimana mekanisme dari sistem yang kami buat, bisa mengecek halaman cekongkirku.my.id. Itu adalah alamat website yang kami buat. Kemudian selanjutnya setelah menjelaskan antar muka website dan fungsi-fungsi yang ada dalam website ini, kelompok kami juga akan melakukan penjelasan terhadap kode program dan beberapa fungsi yang ada di dalam website ini secara lebih mendetail. Ya, baiklah, tadi kelompok kami telah menjelaskan tampilan dari aplikasi yang kami buat, yaitu Cek Ongkirku. Nah, aplikasi kami ini menggunakan API dari Raja Ongkir seperti yang dijelaskan sebelumnya. Maka di sini saya akan menunjukkan gitu API dari Raja Ongkir dari aplikasi yang kami gunakan ini. Nah, pertama-tama teman-teman mungkin bisa langsung mengunjungi website rajaongkir.com. Nah, setelah teman-teman mengunjungi, nantinya teman-teman mungkin disuruh untuk mendaftarkan akun dulu gitu. Mungkin di sini kami telah mendaftarkan akun dan telah memiliki akunnya gitu. Mungkin teman-teman nantinya bisa mendaftarkan akun, lalu setelah teman-teman mendaftarkan akun, nantinya teman-teman harus memverifikasi akunnya gitu ke Gmail dulu, baru nantinya akun bisa untuk login. Nah, setelah login, kurang lebih seperti inilah tampilan awal dari Raja Ongkir gitu. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan data API-nya gitu? Nah, teman-teman untuk mendapatkan data API-nya, teman-teman bisa menekan integrasi, lalu dokumentasi API. Nah, lalu teman-teman bisa scroll ke bawah, lalu di sini ada dokumentasi API, teman-teman tekan saja baca. Tapi di sini akan saya tekankan sekali lagi, di sini ada 3 mode gitu yang disediakan oleh Raja Ongkir. Nah, untuk teman-teman mungkin yang untuk gratis ataupun tidak ingin mengeluarkan biaya untuk pembelajaran, mungkin teman-teman bisa menggunakan yang starter. Nah, yang starter ini gratis ya teman-teman. Nah, lalu di sini ada yang basic dan yang pro. Nah, ini berbayar teman-teman. Mungkin untuk teman-teman yang ingin mendapatkan API yang penuh gitu dari pihak Raja Ongkir, teman-teman harus membayar dulu mungkin ya ke Raja Ongkir. Baiklah, di sini langsung saja di sini kita tekan saja langsung baca. Nah, di sini API untuk mendapatkan API-nya, di sini teman-teman bisa menekan contoh request lalu ke PHP. Nah, ini kode request API untuk provinsi. Nah, untuk provinsi ini ya, untuk yang ini ya, provinsi tujuan dan ini. Lalu di sini ada lagi di bawahnya itu untuk kota, untuk yang kota asal
gitu. Kota asalnya itu sama seperti yang atas, yang provinsi, ke contoh request lalu ke PHP. Nah, lalu di bawah ini ada harga, jumlah berat. Nah, untuk yang harga yang ini, untuk menentukan harganya. Nah, itu bisa ditekan lagi sama seperti yang atas, contoh request lalu PHP. Nah, dia akan mengalihkan gitu, mengalihkan ke kos, mengalihkan ke kota, dan ini ke provinsi. Nah, baiklah, di sini saya akan langsung saja ke codingan yang telah kelompok kami buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk data kabupaten. Nah, data kabupaten ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, di sini kami mengambil untuk kabupaten ini yang API yang provinsi gitu, yang provinsi. Lalu di sini terdapat key. Nah, key-nya ini untuk mendapatkan key-nya ini teman-teman bisa langsung ke profil saja, langsung ke tekan ini akun, lalu ke panel. Nah, di sini terdapat key untuk API-nya, untuk memanggil API-nya gitu. Nah, key ini harap jangan disebarluaskan bagi teman-teman nantinya jika ingin mencoba. Nah, mungkin untuk di video ini nantinya akan langsung kami rubah API key-nya. Nah, ini gunanya nanti agar tidak ada yang mengetahui key dari API yang akun kami gitu. Nah, key-nya ini kurang lebih sama seperti yang ini. Nah, ini fungsinya untuk memanggil API-nya, password lah, bisa kita anggap passwordnya gitu. Berikut merupakan data ongkir PHP-nya. Yang pertama, kita menginisiasi variabel asal yang merupakan pos dari kota yang telah diisi. Kemudian tujuan, variabel tujuan merupakan kabupaten yang ditujui. Kemudian ada kurir, merupakan jenis kurir yang telah diisi dalam form kurir. Kemudian ada berat, merupakan jumlah berat yang telah diisi dalam form berat. Kemudian di sini ada cur init. Ini merupakan untuk menginisiasi array. Kemudian ada curlop URL. Ini merupakan link API yang kami gunakan, menggunakan API dari rajaongkir.com. Kemudian ada post filenya, originnya sebagai asal, kemudian destinasinya, destinasi tujuan sebagai tujuan, kemudian weight atau berat dari variabel berat, dan kemudian kurir dari variabel kurir. Kemudian ada curlop custom request, yaitu post. Kemudian ada curlop encoding. Di sini menggunakan 3, gzip, bflat, dan br. Namun yang kami gunakan adalah br sesuai dengan API yang disediakan oleh rajaongkir.com. Kemudian ada curlop http version, menggunakan variabel server, yaitu server protokol. Kemudian ada curlop user agent, menggunakan variabel server juga, yaitu http user agent. Kemudian ada curlop http header, menggunakan array. Konten tipenya aplikasi x www form URL encode. Ini merupakan key API-nya yang didapatkan dari akun yang telah dibuat untuk menghubungkan ke API rajaongkir.com. Kemudian di sini ada outputnya, yaitu curl execute curl. Kemudian ada statusnya menggunakan curl get info, curl info respond code. Kemudian jika outputnya 200 maka menampilkan outputnya. Kemudian ada curl close,
yaitu curl. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan di bagian estimasi harga dan waktu. Jika kita lihat kenapa estimasi harga dan waktu berada lebih atas, sedangkan yang cek ongkirku ini seharusnya pertama. Oke, akan saya jelaskan. Ada kelas yang saya pakai di sini yang membuat tampilan tersebut ya. Ini merupakan tabel dari estimasi harga dan waktu. Dan yang kedua, ini merupakan form untuk pengisian ya, bagian ini. Kenapa tabel bisa muncul terlebih dahulu dibandingkan form pengisian? Karena di sini ada kelas. Dapat dilihat di sini merupakan kelasnya ya, yang dimana order first, order ID first, atau order MD first. Oke, ini untuk penjelasannya. Jika order LG tampilannya adalah LG, maka tampilkan halaman ini pertama. Jika ordernya medium, maka tampilkan juga yang pertama. Baik, kita kembali ke table ya. Kita akan membahas estimasi harga dan waktu. Ini merupakan table biasa yang tidak berisikan PHP dan JavaScript, atau dapat dibilang merupakan bawaan dari Bootstrap-nya tersendiri ya. Tidak ada fungsi-fungsi khusus yang berisikan paket layanan estimasi dan ongkir. Lalu selanjutnya penjelasan mengenai form. Nah, untuk di sini saya akan langsung saja menjelaskan bagaimana form ini dapat mengambil data dari API. Yang pertama dari kota asal. Untuk kota asal sendiri kami menggunakan option ya, yang di sini yang dipanggil menggunakan API. Yang dimana kami menggunakan pulangan for each, yang dimana my loop 1 as value 1, atau lalu cetak value berupa kota. Lalu echo nya apa? Kotanya juga. Jadi data yang tersedia pada API akan muncul seperti ini. Lalu selanjutnya ini merupakan bagian provinsi tujuan ya, yang dimana ini juga konsepnya sama, menggunakan option ya, dengan perulangan for each juga mengambil datanya apa, data yang diambil adalah provinsi, sedangkan ini kota. Lalu selanjutnya ada pengambilan data untuk kabupaten ya. Nah, pertanyaannya, kenapa di sini tidak ada perulangan untuk mengambil data kabupaten? Oke, jadi untuk data kabupaten tersendiri ini akan muncul jika saya telah mengisi provinsi tujuan, yang dimana sudah dijelaskan oleh rekan saya. Untuk PHP-nya telah diambil di sini menggunakan ID yang dikirim oleh user. Nantinya akan muncul kabupaten tujuan setelah kita mengisi provinsi tujuan. Lalu di sini merupakan data ekspedisi yang tersedia ya, karena kami menggunakan versi gratis, maka hanya ada 3 opsi di sini, yaitu JNE, Tiki, dan POS. Lalu di sini untuk input berat, yang dimana ini akan berguna sebagai perhitungan harga yang nantinya, yang dimana input ini akan mengirimkan ID ber yang kami singkat dari berat. Lalu selanjutnya ada button ya di sini ya, cek ongkirku, yang mengirimkan ID klik. Jadi ketika button ini diklik akan mengirimkan respon ya. Lalu selanjutnya ada footernya juga kami mengambil dari Bootstrap ya, dokumentasi Bootstrap. Jadi tidak akan saya jelaskan lebih detail mengenai kelas-kelas yang ada. Dan di sini mungkin yang perlu saya tambahkan ya, kami juga menggunakan jQuery tentunya dari Bootstrap. Lalu masuk ke dalam penjelasan JavaScript. Oke, yang pertama dokumen ready function. Let seperti yang saya jelaskan tadi, kenapa di bagian
di bagian kabupaten tujuan tidak ada opsi yang muncul ketika kita baru masuk patch ya. Ini saya coba reload. Nah, maka tidak akan ada opsi yang muncul karena kuncinya ada di sini. Jika provinsi telah mengirimkan nilai, maka kita akan menggunakan Ajax untuk mengambil data ya. Jika data provinsinya tidak ada atau nol, maka jika data provinsinya ada, maka akan dialihkan ke sukses 200 function data, yang artinya 200 ini dapat kita artikan sebagai true dan 400 sebagai false, artinya data tersedia. Jika tidak tersedia, maka akan ada pemberitahuan Ajax not find data ya. Lalu selanjutnya ada click function di sini, yang button tadi yang mengirimkan ID click, yang dimana akan mengambil data kota, kabupaten, kurir, dan berat yang disimpan dalam variabel kota, kabu, kurir, dan berat. Lalu selanjutnya di sini kami menggunakan Ajax ya. Untuk data ongkir tersendiri, jika data ongkir .php yang di sini yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi tidak tersedia, maka akan muncul Ajax not find data. Jika ada, maka datanya akan berupa pengambilan data kota, kabupaten, kurir, berat. Lalu ini sekali lagi, ini artinya sukses. Jika gagal itu kodenya 400 ya. Lalu balik ke function data, yang dimana di sini data yang telah diambil menggunakan parse JSON ya. Yang dimana my kota ini diambil dari elemen ID dari kota, provinsi, prov, dan kurir, kur. Oke, selanjutnya data tersebut diambil dan ditampung ke dalam array. Nah, lalu datanya dipasukkan menggunakan push ya, dipakai push output Raja Ongkir result const i array. Lalu untuk harganya dapat terlihat di sini, coba saya isi dulu. Nah, dapat kita lihat di sini sudah ada format number untuk rupiah, yang dimana ribu ya, dimana kita menggunakan formatting menjadi desimal. Lalu selanjutnya ada perkondisian, jika hari tidak sama dengan pos maka tambahkan hari. Lalu untuk mencetak data yang sudah ditangkap atau kita telah berhasil mengambil semua data, entah itu provinsi, kabupaten, harga, maka data tersebut akan dicetak yang sudah disimpan ke dalam array jpaket a, dex, lemap, dan ongkir. Lalu selanjutnya ada perkondisian untuk button tadi ya. Jika paket yang kita cari destinasinya tersedia, maka tampilkan selamat data tersedia menggunakan suite alert yang tadi. Jika datanya tidak tersedia, datanya tidak tersedia atau koneksi kita lambat, maka akan muncul data tidak ditemukan warning dengan timer 200. Lalu selanjutnya ada di sini format salah, misalnya kita mengisikan berat menggunakan huruf, tapi di sini untuk beratnya sendiri sudah saya setting menggunakan number ya. Lalu di sini perkondisian, jika data tidak diisi tapi user menekan tombol cek ongkirku. Lalu selanjutnya di sini, jika user telah mengisi hampir semua data, seandainya user tidak mengisi kota asal, maka akan muncul alert. Pilih opsi minimal 1 ya. Nah, di sini ada catch error ya, atau error nantinya, di mana fungsinya untuk menampilkan pesan error jika
kode JavaScript ini tidak berjalan. Mungkin sedikit tambahan dari saya, karena kami telah mengonlinekan website ini, ada sedikit perbedaan dalam memanggil API-nya, yang dimana kalau ada demo ini ya, saya menggunakan local server XAMPP ya, yang dimana pemanggilannya itu HTTP ya, karena ini local server. Jika kita nambahkan S, maka datanya tidak bisa dipanggil atau browser akan menunjukkan error. Dan kalau kita menghosting, kita memanggilnya menambahkan S ya, seperti ini, karena ini sudah masuk ke cloud, bukan local server lagi. Mungkin sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami mengenai aplikasi Cek Ongkirku, yang dimana di dalam presentasi ini kami rangkum menjadi beberapa bagian, mulai dari demo aplikasi yang sudah kami buat, kemudian memberikan penjelasan terhadap API yang kami gunakan, yakni menggunakan rajaongkir.com. Nah, teman-teman ataupun rekan-rekan di luar sana yang ingin mencoba menggunakan API dari rajaongkir.com, silahkan mengikuti sebagaimana yang telah dijelaskan oleh teman kami. Kemudian juga pada presentasi ini telah kami rangkum penjelasan kodenya yang terangkum dalam index.php-nya, kemudian cekongkir.php-nya hingga data provinsi, yang dimana nantinya file-file dalam PHP ini akan saling terintegrasi sehingga membentuk aplikasi yang telah kami buat, yakni Cek Ongkirku. Bagi teman-teman yang ingin mengakses, silahkan mengakses cekongkirku.main.id di halaman browsernya untuk mengecek aplikasi yang telah kami buat. Demikian presentasi yang dapat kami buat, kami dari kelompok 1 dengan judul proposal Cek Ongkirku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.